Baik, shalom. Baik, sekarang saya bawa dulu saudara untuk membuka 2 Korintus pasal yang ketiga. Sesuai juga dengan pujian yang kita naikkan di bagian akhir sebelum firman tadi. Demikianlah juga Tuhan taruh. Saya tidak ada janjian, saya tidak ada calling dengan Febro. Tapi itu yang Tuhan taruh dalam hati saya, terutama semakin kuat dalam perjalanan tadi dari Surabaya kemari. Tapi jujur itu sebenarnya mendapat peneguhan setelah saya pulang meninggalkan retreat pendoa. Karena di dalam penyampaian saya kemarin, ya bisa jadi jelas itu bukan saya, tetapi Roh Kudus dengan jelas memberikan pernyataan peneguhan-peneguhan yang luar biasa. Salah satunya adalah bahwa kalau kita menyadari sebenarnya perintah itu bukan hanya untuk pendoa, tapi bagi semua umat Tuhan yang menyadari bahwa dirinya sudah dibeli dan dibayar lunas. Dan Tuhan mau memakai setiap kehidupan umat Tuhan yang ditebus itu untuk menjadi bait Allah. Bait Allah yang pertama dalam fungsi sebagai rumah doa. Jadi sebenarnya bukan hanya mereka yang disebut sebagai pendoa. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ketika kita menyatakan diri kita adalah pendoa, maka sesungguhnya saudara dan saya yang sudah dipakai menjadi bait Allah, saudara tidak lagi datang kepada Tuhan untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi, tidak. Kemarin dalam retreat di Posaran Kediri itu, saya menyampaikan dari Efesus pasal yang ke-6, tentang bagaimana seharusnya kita yang manusia rohani harus memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan rohani. Mempersenjatai dirinya dengan perlengkapan rohani. Kalau kita manusia duniawi, maka kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan atau senjata dunia. Tapi kalau manusia rohani, sudah seharusnya memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan rohani. Itu kedua. Yang ketiga, bahwa doa itu tidak terpisah. Ya, tidak terpisah. Mungkin sebaiknya kita buka saja Efesus pasal 6 ya, tentang perlengkapan rohani itu. Saya ingin tunjukkan sebab ini nyambung dengan apa pesan yang akan saya sampaikan malam hari ini, yaitu tentang pelayan di era perjanjian baru ya. Saya baca ayat 10, mulai ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Siapapun kita tidak lagi boleh mengandalkan dirinya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita kuat, itu kekuatan yang kita pakai adalah kekuatan Allah. Dan kita harus kuat di dalam Tuhan, berakar kuat di dalam Tuhan. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Pertama di sini perhatikan bertahan. Ya, melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, kalau sudah manusia duniawi itu berhadapan dengan masalah-masalah darah dan daging. Tapi kalau kita manusia rohani, kita adalah melawan bukan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi manusia rohani harus memperlengkapi dirinya lengkap, bukan hanya doa. Maka itu saya jelaskan mengapa banyak doa yang enggak dijawab, karena enggak dipakai yang lain. Ibaratnya tentara hanya pakai sepatunya saja. Ibarat tentara hanya pakai kopel rimnya saja, atau mungkin pakai seragamnya saja. Padahal ada perlengkapan yang lain. Ya. Perhatikan perlengkapan ini. Supaya kamu dapat mengadakan, ya, setelah memperlengkapi dengan senjata Allah, kamu bukan lagi bertahan, menahan, tetapi mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, ini sikap, yakin, imannya, siapa diri kita. Ya, tidak lebay. Ya.
Berikat pinggang, ini perlengkapannya. Berikat pinggangkan kebenaran. Wah, doanya kenceng, doanya luar biasa. Tapi tidak hidup dalam kebenaran. Percuma. Ya, jadi harus dipakai semua. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. 2, berbaju zirakan keadilan. Gas kakimu, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Damai sejahtera. Ini akan saya tambahkan malam ini. Memberikan dalam segala hal, segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, dan bukti dari segala sesuatu. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ada saat di mana kita berdoa seperti Bu Endang tadi berdoa dengan akal budi. Ada saatnya, ada jamnya, ada waktunya. Tapi yang setiap waktu kita berdoa dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Artinya berdoa terus. Kalau saudara mengandalkan doa hanya dengan akal budi, saudara akan kejadwal. Tapi kalau saudara berdoa juga dengan bahasa roh, saudara tidak ada jadwalnya. Terus menerus berdoa. Amin. Ya. Dan tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bukan doa untuk diri kita. Terus hanya kebanyakan kita datang ibadah, berdoa, hanya berdoa untuk kepentingan pribadi. Saya sudah buktikan, saya lebih banyak berdoa untuk orang lain. Dan ternyata Tuhan tahu persis kebutuhan saya. Bahkan Tuhan memberkati lebih dari apa yang saya pikirkan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, jadi bahkan juga di 19 juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran itu aku memberitakan rahasia Injil. Ya, itu ya saya teruskan sekarang dengan berita yang malam hari ini, ya. 2 Korintus pasal 3. Saya baca mulai ayat yang pertama. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Sertifikat ini, sertifikat itu? Atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan dan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada apa? Pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan.
Katakan amin, berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Pertama catat baik-baik. Bahwa yang dimaksud pelayan Tuhan itu bukan hanya mereka keturunan Lewi. Yang disebut di dalam salah satu suku Israel itu. Yang namanya pelayan Tuhan bukan hanya mereka yang sekolah pendeta. Itu syarat yang pertama. Untuk kita pahami semua. Bagaimana membuat sungguh rencana Allah. Untuk dapat membuang pemberitaan itu semakin kuat. Untuk membuat kota-kota yang sunyi menjadi didiami oleh orang. Membuat bagaimana pekerjaan Tuhan itu sungguh-sungguh mendatang kemuliaan. Karena lebih banyak lagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir zaman yang disebut dengan pelayan-pelayan perjanjian baru. Adalah semua saudara yang sudah ditebus dan dibayar lunas. Saudara yang sudah disebut sebagai imamat yang rajani. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang namanya pelayanan yang disebut dengan imam, imam bukan hanya mereka yang disebut ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan imam-imam atau imam-imam besar itu seperti dulu. Zaman sebelum Yesus datang, zaman sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai di dalam bait Allah itu terbelah menjadi dua. Yang semula ada batasan antara ruang suci dan ruangan maha suci. Hanya imam besar yang boleh masuk dalam ruangan maha suci. Imam tidak boleh masuk. Tapi sejak matinya Yesus di atas kayu salib, tirai itu terbelah. Ruangan suci dan ruangan maha suci gandeng menjadi satu. Siapapun boleh masuk ke tempat yang kudus. Berikan tepuk tangan yang lebih. Haleluya. Ini yang coba kita perlu mengerti. Maka kalau saya kembalikan kepada bagan yang pernah saya bagikan, perjalanan kita tidak akan pernah mampu kita mengatasi perjalanan itu sampai pada ujungnya, pada akhirnya. Kalau kita tidak masuk dalam rencana atau dalam bagan Allah. Di mana kita itu pertama terima Yesus, ya kita banyak masih melihat sebagian besar ini malahan orang Kristen hanya memperlengkapi dirinya, bahkan ada yang memperlengkapi diri hanya dengan percaya tok. Ya, minggu kemarin sudah saya khotbahkan bahwa tidak ternyata bahkan bukan hanya pakai kata percaya tapi pakai kata iman. Nggak cukup hanya modal iman tok. Iman harus ditambah dengan kebajikan. Iman kebajikan harus ditambah dengan pengetahuan. Iman kebajikan pengetahuan harus tambah lagi dengan penguasaan diri dan seterusnya. Nggak cukup. Maka nggak cukup kita hanya berhenti percaya pada Yesus, tapi kemudian harus ibadah. Bahkan ibadah ini adalah membuktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang ditebus. Apalagi kalau saudara baca Ibrani 10 ayat 19 bisa ditayangkan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Ini ngomong ibadah nih. Kalau dibaca terus coba. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dibuka, karena dia sudah jadi tabir, buka. Yesus mati, belah, buka. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah. Ini ngomong ibadah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Kita sudah diampuni dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Baptisan air. Dan 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan itu sendiri. Orang yang beribadah itu sebenarnya adalah orang yang sedang berpegang teguh pada pengakuan imannya, pengakuan pengharapannya. Dan karena apa? Sebab ia yang menjanjikan itu seperti ibadah dalam doa pagi. Kalau tidak salah hari Sabtunya saya sampaikan kepada yang doa pagi bahwa hidup manusia itu hidupnya memegang bukti. Nek bukti ya, rawon di itu enak. Tidak percaya. Baru percaya kalau ada bukti. Padahal umat yang ditebus Tuhan tidak disebut sebagai umat pembuktian, tapi umat perjanjian.
Allah mengajar kita supaya kita hidup bukan karena bukti, tapi kita hidup oleh karena kita pegang janji Allah. Mari berikan tepuk tangan. Ingat itu. Jadi kalau saudara terkesima dengan hanya bukti saja, kita akan kehilangan arah. Karena kita ini terus bergerak, beribadah, melayani Tuhan. Itu karena janji di sono. Janjinya di sono. Nggak nampak. Tapi kita kuat pegang janji Allah itu. Amin. Maka ternyata kita ada yang cuma, ada ibadah cuma 1 kali 1 tahun. Yaitu kalau Natal. Makanya jangan heran kalau Natal selalu rame. Ya, selalu rame. Kristena Natal. Harus ibadah. Kalaupun sudah ibadah ternyata nggak cukup. Ya, lebih jauh dikatakan apa setelah ibadah? Harus ibadah, terus rajin, bahkan ibadahnya coba ayat 24. Supaya tetap ibadah kita harus saling mengingat. 24-nya durung kok wis lawe itu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini yang harus kita doakan melalui kartu doa. Ingat, si A nggak datang, si B nggak datang, doakan bahkan sedapatnya di SMS, di BBM. Detail pun datangi. Amin. Ya. Dan marilah kita saling mendorong, saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam kerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan apa? Ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi kalau saudara sudah ibadah, bagus. Tapi kalau saudara ibadah tanpa peduli orang lain, tidak bagus. Amin. Jadi kalau kita ibadah, kita juga mesti memperhatikan orang lain. Orang lain ibadah enggak ya? Siapa kanan kirinya? Biasanya ini Mbak Yu gitu. Biasanya waduh mesti nganggu parfum wangi gitu. Biasanya kok orang toh. Tapi kok wangi ini ada ya, wangi orang wah malah medeni. Ya. Ingat siapa di kanan kita, siapa di kiri kita. Saling memperhatikan, itu pun kalau ibadah. Masih dituntut untuk saling memperhatikan, saling mendorong. Tapi kalau mendorong jangan sampai jatuh. Ya, dorong baik-baik. Oke? Nah, bagannya lagi, saya cepat ini bagannya. Ya, ternyata ibadah itu enggak cukup. Tapi Tuhan mau supaya kita mau dimuridkan. Karena amanat agung kan lengkap. Pergilah ke seluruh penjuru, kepada seluruh dunia. Semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Ya, dan baptislah mereka. Ajarlah mereka. Sebagaimana aku telah mengajar kamu. Dimuridkan. Supaya terjadi multiplikasi. Setelah itu kita masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kita semua harus melayani. Maka kalau masuk bagian ini, siapa pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini? Adalah kita semua. Poin pertama, semua kita yang ditebus, kita harus melayani. Dan dalam pelayanan, baik poin kedua, kembali pada topik yang kita baca malam ini. Yang kedua adalah kita melayani tidak lagi seperti ahli Taurat. Kita tidak lagi melayani dengan melayani seperti apa. Di sana dikatakan ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dari hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kebanggaan saya, kebanggaan saudara-saudara yang melayani bukan ketika saya mendapatkan sertifikat ini. ISO, dapat apa lagi? Wah macam-macam. Wah luar biasa, mungkin ijazah dan lain sebagainya. Saya dapat sertifikat pengakuan dari ini, mungkin dari sinodo tadi. Ya, Alkitab mengajar apa? Yang menjadi pujian adalah setiap jemaat yang saya layani. Mereka hidup dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba yang juga suka melayani. Itulah puji-pujian di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan.
Yang artinya yang menjadi kebanggaan bukan selembar kertas begini. Tetapi saudara semua itu. Itulah surat pujian, surat yang terbuka. Yang tidak lagi ditulis di atas kertas atau di atas batu-batu, tapi tertulis dalam hati. Merubah kehidupan. Pelayanan kita adalah pelayanan untuk menjadikan manusia lama menjadi manusia baru. Yang tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Yang tidak mau mengikuti Yesus menjadi pengikut Yesus. Yang tidak mau melayani menjadi melayani. Itu yang dicapai. Itu sasarannya. Itu produknya. Dan ini berlaku untuk kita semuanya. Sekali lagi yang pertama, yang namanya pelayan perjanjian baru bukan mereka yang disebut dengan imam besar atau imam-imam itu atau keturunan Lewi. Ya, tetapi adalah kita semua yang ditebus dengan darah yang mahal. Katakan amin dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang berikut yang ketiga, dalam target, dalam sasaran, dalam apapun upaya yang kita kerjakan sebagai pelayan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian dari pemerintah, pujian dari lembaga apa, pujian dari lembaga apa. Tidak. Yang ditinggikan bukan kita, bukan manusia. Yang ditinggikan dalam pelayanan, bukan gereja, bukan organisasi. Tapi Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi memang realitanya seringkali kita diperhatikan, kenyataannya begini Pak Sudi. Bahwa sinode ini begini, sinode itu begitu. Rasanya kemajuan sekarang gereja itu ada pada gereja ini, kelompok ini. Kalau 3 kelompok besar, saya ulangi supaya tetap menjadi pengetahuan kita. Yaitu gereja-gereja terbagi menjadi 3 kelompok besar. Berdasarkan pemerintahannya yaitu gereja-gereja episkopal. Enggak lagi Pak. Atau mungkin presbiteros. Oh enggak lagi Pak. Sekarang yang maju ini adalah gereja-gereja kongresional. Ya seperti GBI ini. Kalaupun itu terjadi, itu sebuah pergerakan. Yang mana yang bergerak itu bukan manusia. Tapi Tuhan Roh Allah yang bergerak di dalam diri kita. Mari tepuk tangannya yang lebih meriah. Sehingga tidak layak kalau seorang mendapat pujian, seseorang mendapat pengagungan, sehingga kemudian mengabaikan Yesus. Ujung dari semuanya, Roma 11:36 itu harus menjadi pemandu, pengukur dari semua aktivitas pelayanan kita. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan. Iku aku, nek ora aku, ora iso. Kuwi aku. Ya, orang itu bertobat karena aku. Orang itu jadi pelayan Tuhan karena aku. Saudara benar jadi alatnya. Tapi yang bergerak di dalam saudara tetap Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus yang bekerja. Jangan sekali-kali ada kita setitik, sekelumit, secuil untuk mencuri kemuliaan. Kalau saya memberi pengakuan pada seseorang, itu dalam rangka untuk saya tidak mengabaikan peran orang itu. Tapi ujungnya sebenarnya bahwa mau saya katakan bahwa Tuhan memakai orang itu. Amin. Ya. Jadi tidak mengabaikan Tuhan. Jadi ya Tuhan yang harus jadi fokus, yang harus ditinggikan, yang harus diagungkan, yang harus dipuji. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Tidak. Yang harus dipuji, yang harus ditinggikan, dimuliakan hanyalah Yesus. Tinggikan Yesus. Maka dia akan membawa banyak jiwa datang untuk memuji dan menyembah. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara, ini yang coba perlu untuk kita semua. Ini mumpung ada hamba bantuan dari cabang-cabang. Tapi sekaligus firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk kita semua. Namanya sekali lagi pelayanan bukan hanya saudara yang disebut sebagai pendeta, PDP, PDMP, PDT. Bukan.
Tapi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah terbeli dengan darah yang mahal itu. Kita semua adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Jadi dan apa dikatakan tadi, dalam karyanya, dalam realitanya, aktingnya atau aktualisasinya adalah dikatakan bahwa karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Sasaran utama, target utama dari pelayanan kita adalah menjadikan sungguh orang yang kita layani itu menjadi manusia baru, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi bukti bahwa Tuhan Allah itu ada, hadir, dan maha perkasa, luar biasa, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi yang dilakukan adalah untuk yang mati dihidupkan, yang lemah dikuatkan, sesuatu yang hidup, sesuatu yang dunamos, bergerak. Dikatakan bahwa yang ditulis bukan lagi dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan dari loh-loh batu melainkan daripada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Yang sanggup mengubah hidup manusia. Yang sanggup menjadikan sungguh orang itu meninggalkan cara hidupnya yang lama. Maka itu yang seringkali saya ingin katakan kepada saudara, siapapun saudara, baik itu pelaku ibadah maupun panitia ini, panitia itu, bukan saja kita mengerjakan kepanitiaan itu, menyelenggarakan ibadah, tetapi yang harus diperhatikan bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya. Adakah ibadah yang berlangsung, yang kita selenggarakan, yang kita adakan, yang kita ikuti, mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan banyak orang yang hadir dalam setiap ibadah. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi nggak terpaku dengan hanya tatanan liturgis. Yang penting ABCD-nya jalan, itu sudah ibadah. Ibadah itu harus mengubah hidup. Ya, harus mengubah. Dalam perjanjian lama, atau saya sebut gereja-gereja awal, itu terpaku kepada liturgis. Ya, dan itu kalau dilanggar tidak boleh itu. Urutannya sudah pakem. Sudah baku, nggak bisa. Ya, urutannya sampai seperti itu. Sampai kata-kata yang diucapkannya pun ya itu juga. Ya. Dan bagaimana kita harus menghormat kepada mungkin itu barang, oh itu barangnya apa, mungkin barangnya rasul. Atau mungkin gambarnya. Soalnya banyak dipakai orang. Saya perhatikan ada kok ibadah-ibadahnya. Mau apa? Apa nih? Ono opo nih? Kan barang mati, Mas Yo itu katakan salib yang dibuat dari emas, gandul-gandul. Terus opo-o. Ada apa? Ya, ini kesalahan fatal, saudara. Jangan terpaku kepada apa yang kelihatan. Tadi sudah saya sisipkan melalui apa yang saya sampaikan di doa pagi, bahwa manusia benar, mereka hidup oleh karena bukti, percaya karena bukti. Tapi Allah mengajar kita supaya saudara dan saya hidup bukan oleh karena bukti, hidup oleh karena janji. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi dinamis, bergerak. Bahkan saya sempat dalam retreat doa saya katakan doa itu jangan formal. Kalau saudara sahabat, itu setiap saat saudara bisa ngetuk pintunya sahabat. Bahkan ngomong, aku tolong ternak dulu, ya. Aku luwe ya jajan. Wis man, wis ya itu melu aku. Sahabat itu gitu ndak. Bapak, apakah kiranya saya tidak mengganggu kalau membangunkan Bapak malam-malam begini? Kowe wis nangek aku ndak tekon barang. Itu napa-napa begini Bapak, perkenankanlah saya untuk mengajak Bapak menemani saya atau mendengarkan kata-kata yang mau saya sampaikan pada Bapak. Sudah siap Bapak? Durung. Ngapain? Doa itu hubungan. Amin. Demikian juga pelayanan kita. Bukan berarti kemudian gereja itu mau acak-acakan, tidak.
Tapi jangan terpaku. Itu semuanya yang A, B, C, D. Itu cuma untuk supaya kita tertib. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tapi bukan terpaku pada itu. Saya melayani juga pakai minyak loh saudara. Tapi Pak Sudi tidak pernah jualan minyak. Kalau minyak goreng tuh gua dewe. Ya, saya juga melayani dengan apa yang lain. Katakanlah perjamuan kudus dengan roti dan anggur, saya pakai itu juga. Tapi kalau kita pegang, kita hanya ingat, makanya selalu saya baca 1 Korintus 11 ayat 10 kan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, aku beritakan kepada kamu. Untuk menjelaskan bahwa Yesus sendiri berkata, sebelum dia ditangkap, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia mengadakan perjamuan dan mengatakan, mecah-mecahkan roti, inilah tubuhku. Supaya ketika kamu makannya, kamu ingat akan aku. Ilingo. Amin. Supaya ketika kamu minum, waktu dia bagi-bagi, apa dia kemudian waktu itu ngambil pisau, saat ini, minumlah darahku. Kan tidak toh. Dia kan juga ngambil itu anggur dan dikatakan, inilah darahku. Dan apabila kamu minumnya, kamu teringat akan aku. Ilingo. Itu saja. Tapi tidak kemudian lalu saya bagian, Bu Sri, ini tolong nanti jangan dijamah ya. Rotinya nanti kalau mecahkan itu harus pelan-pelan. Tuhan Yesus, maaf Tuhan Yesus, tubuh tak pecah-pecah loh Tuhan Yesus. Tak remet-remet, makan tak amplok loh Tuhan. Ini roti mah roti biasa. Tapi iman kita berkata, bahwa aku, saudara dan saya menerima daging dan darah Yesus. Mari berikan tepuk tangan. Bukan pada loh batu, bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang kelihatan. Amin. Tapi dikatakan dengan jelas bahwa demikianlah loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Aku sanggup melayani seperti ini. Itu pekerjaan Allah di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, target kita adalah mengubah kehidupan seseorang. Bukan hanya sekedar menyelenggarakan. Pelayanan bukan terpatok kepada penyelenggaraan ibadah, penyelenggaraan pelayanan. Tetapi apa impact-nya, apa pengaruhnya, itu yang harus kita evaluasi. Itu yang harus kita tuju. Yang mengerti, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya baca ulang sekali lagi ayat 5. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tapi tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Roh Allah yang bekerja di dalam kita, yang berkuasa dalam kita. Ini yang sudah saya sampaikan dalam khotbah minggu, yaitu tentang berikan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, supaya dia membuat atau menjadikan kita, memakainya kita menjadi baitnya. Sehingga roh Allah itu nyata dan bekerja di dalam kita. Mari yang percaya berikan tepuk tangan, haleluya, haleluya. Jadi pelayanan ini bukan hanya pelayanan sifatnya fisik, oleh karena kesanggupan kita, manusia, hikmatnya manusia, kekuatannya manusia, bukan. Hikmatnya hikmat Allah, kekuatan Allah. Amin. Itu yang kita kerjakan. Saudara yang kasih Tuhan, maka dikatakan ayat 6, ialah yang membuat kami itu sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Ini yang coba untuk dipahami. Kalau saja pada zaman Musa itu dikatakan di sana bahwa yang terpaku pada hal-hal lahiriah itu saja sudah mendatangkan kemuliaan, apalagi pelayanan roh. Amin, amin. Ya. Di situ dikatakan pelayanan yang menerima kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan.
Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang demikian, jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Wow. Tapi bukan berarti saudara, tahap pertama pelayanan yang fisik atau pelayanan yang seperti itu, tapi baru nanti. Tidak, Tuhan mau mengajar kita yang roh. Bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Maka ini yang coba untuk benar-benar. Karena apa? Kalau masih terpaku pada bukti, kamu terpaku untuk hal yang fisik menjadi PD umpamanya. Ada seperti ada atau ibu-ibu kadang-kadang atau bapak-bapak juga ada, kalau enggak pakai baju itu jadi enggak pede. Tapi begitu pakai baju itu pede. Ada ya? Jadi kan terpaku pada pakaian, pada benda. Suatu saat sudah pakai baju gitu, enggak ditambah jas ini, waduh, orang-orang enggak menghargai saya ini. Tapi kalau saya pakai jas lain, kayak apalagi pakai. Ya, tidak. Bukan berarti kita melayani enggak boleh pakai jas, bukan, keliru. Tapi jangan kemudian saudara merasa mampu, merasa bisa, merasa layak oleh karena pakaian itu, oleh karena benda-benda itu. Tapi kita layak, benar, mampu, sanggup melakukan semata-mata oleh karena roh Allah ada di dalam kita. Mari berikan tepuk tangan. Ya. Maka ini yang diperlukan, karena apa? Apa yang saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu bahwa kalau kita terpaku pada hal-hal yang lahiriah, kepada tatanan-tatanan, pada peraturan-peraturan yang dikatakan bahwa apa yang tertulis itu mematikan, tapi yang roh itu menghidupkan, maka kita akan terpaku hanya itu-itu saja pelayanannya. Kita tidak akan pernah mendapatkan penyingkapan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Firman Tuhan kan mengatakan jelas dalam 1 Korintus 2 kan, bahwa siapa yang tahu akan diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Demikian juga siapa yang tahu tentang Allah kecuali roh Allah itu. Di mana ada roh Allah, di situ kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, apalagi pelayanan yang saya maksudkan, yang saya bagikan, yang saya ingatkan, kita semua diingatkan ini adalah pelayanan yang membawa kepada perubahan. Yang dimaksud adalah, saya baca langsung ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan dari kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berubah, ada perubahan. Ada perubahan. Ini yang Tuhan mau. Enggak stuck, enggak statis, tapi dinamis. Tidak terpaku pada benda-benda, tidak terpaku kepada hal-hal yang lahir. Pelayanan kita adalah pelayanan roh, targetnya adalah mengubah setiap kehidupan. Yang kotor jadi bersih, bahkan jadi kudus, layak di hadapan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin dan berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Ya, dan saya tutup terakhir dengan ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara yang sudah didamaikan dengan Kristus, dengan didamaikan dengan Allah melalui penumpahan darah Kristus, maka kita, saudara dan saya harus jadi pelayan-pelayan yang bisa memperdamaikan orang lain dengan Allah. 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta besar, ambasador. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Itu tugas kita. Saudara sudah menerima kasih Allah, bagikan kasih yang sama itu kepada orang lain. Saudara menerima pertolongan Tuhan, berikan juga pertolongan itu kepada orang lain.
Jadi sekali lagi, siapa yang disebut dengan pelayan-pelayan dalam perjanjian baru adalah semua saudara dan saya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mari berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus.